Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Balik lagi di channel aku Rina. Alhamdulillah masih bisa sharing video. Tapi video kali ini aku bukan mau berbagi resep ya, melainkan aku mau berbagi cerita tentang musibah yang baru aku alami kemarin hari Selasa tanggal 17 Januari 2022. Jadi qadarullah, aku habis ditabrak sama motor teman-teman. Jadi 2 hari kemarin itu aku nggak bisa jalan, dan ini alhamdulillah lagi belajar untuk biar kakinya nggak kaku gitu ya. Jadi belajar sedikit-sedikit untuk jalan, untuk nguatin kaki, karena kaki kanan aku itu dibilang nggak bisa juga bisa, tapi masih butuh sandaran gitu ya, harus ya masih ada sandarannya gitulah, belum bisa napak banget gitu karena masih berasa sakitnya gitu ya. Maaf kalau ngomongnya berasa kayak kecepetan dan ngos-ngosan juga, karena emang ya kayak gini gitu ya ngomongnya. Oke, jadi kejadiannya itu sekitar jam 2:30-an ya, sebelum asar teman-teman. Suami itu minta tolong aku untuk beli materai karena beliau itu lagi fotokopi banyak gitu ya. Jadi akhirnya aku yang pergi untuk beli materai itu. Biasanya sih kalau untuk urusannya keluar-keluar kayak gitu, itu Pak suami yang keluar ya, aku bagian di rumah gitu. Nah tapi qadarullah saat itu karena memang lagi rame fotokopi dan posisinya yang lagi megang fotokopi itu suami, jadi aku yang keluar. Ya udah, karena aku akhirnya yang keluar dan posisi juga udah dibeli, maksudnya aku udah pergi beli ya. Jadi ini buat teman-teman yang di Probolinggo mungkin tahu kejadiannya itu di Jalan Mastrip, selatannya kantor pajak. Karena aku beli materai itu di kantor pos. Nah kantor pos itu adanya di dalam kantor pajak itu. Jadi alhamdulillah pas kejadian posisinya juga jalan lagi nggak rame ya teman-teman. Aku juga sempat ngelihat motor itu yang nabrak aku, tapi posisinya masih jauh sekali. Jadi kondisi dia itu karena lagi ngebut gitu, karena masih jauh, karena motornya dia itu masih jauh banget, dan aku udah nyalain sen. Jadi aku bukan tipe orang yang sennya ke kanan beloknya ke kiri, enggak ya teman-teman. Jadi aku kalau beloknya ke kanan ya sennya ke kanan. Nah aku udah nyalain sen ke kanan, tapi ya memang sudah takdirnya gitu ya, tiba-tiba gak lama kemudian keradak gitu dari belakang. Jadi motor aku yang rusak, motornya dulu nih. Itu bagian knalpot. Knalpot itu kan biasanya ada apa sih yang tempelan penghalang supaya kalau misalnya nyenggol itu gak langsung kena knalpotnya gitu kan, ada ya kan. Terus sama spionnya satu juga lepas gitu. Posisi aku jatuhnya jadi ke kanan gitu ya teman-teman. Nah terus alhamdulillahnya lagi aku sendirian posisinya. Jadi adek Royan sama Mas Dio nggak ikut. Karena memang pas mau berangkat itu adek Royan sebetulnya kepengen ikut, tapi aku bilang jangan nak, di rumah aja, adek mandi sekarang, nanti kalau misalnya udah selesai mandi pulang bunda beli materai, bunda anterin adek ngaji gitu. Jadi waktu itu alhamdulillahnya adek Royan gak jadi ikut, jadi di rumah. Jadi yang kena cuma aku alhamdulillah gitu ya. Bisa kebayang kalau misalnya adek Royan juga ikut, aduh udah gak tahu gimana lagi hancurnya gitu ya. Karena kalau udah menyangkut anak-anak yang sakit tuh pasti keras hati gitu. Jadi ya udah. Dan satu lagi yang alhamdulillahnya lagi, meskipun jaraknya itu sekitar cuma 1 kilometeran, tapi posisi aku lagi pakai helm teman-teman. Karena biasanya kalau deket kan gampangin ya, ngapain sih pakai helm gitu deket ini. Tapi alhamdulillahnya saat itu posisi aku juga lagi pakai helm. Nah pas lagi kejadian kayak nggak nyangka aja gitu, loh ini aku yang ditabrak gitu. Kejadian juga karena biasanya kan dengar tetangga, dengar orang gitu, dengar di media sosial ada tabrakan, ada ini ada itu gitu ya. Ternyata aku ngalamin sendiri gitu.
ya kayak sempet linglung gitu karena ya sempet jeduk juga gitu kan, kepala duk gitu. Alhamdulillah karena pakai helm jadi nggak kenapa-napa. Terus banyak juga orang yang nolongin gitu. Dan yang nabrak ini anak SMA perempuan baru pulang sekolah ya teman-teman, dan dia sempat minta maaf gitu karena waktu itu kondisi aku juga masih kayak linglung gitu. Yang aku inget itu dia sempat bilang, ibu minta maaf ya, ibu minta maaf, aku buru-buru mau pulang ke rumah, dia bilang gitu. Jadi ya aku iyain aja gitu karena emang antara engeh nggak engeh gitu, pokoknya iya ya udah gitu, iya udah gitu. Terus habis itu dia pergi, dia pakai motor apa ya, lupa, warna putih kalau nggak salah, pokoknya nggak ngeh juga deh gitu karena dia pakai masker juga, jadi aku nggak tahu, pokoknya udah gitu aja. Nah terus habis itu pas ada tetangga aku yang mau keluar, rencananya kayaknya mau beli makan gitu tapi nggak jadi karena ngeliat aku kecelakaan gitu. Oh itu kayak Mbak Re bukan sih gitu. Akhirnya dia balik lagi ngecek dan ternyata bener itu aku. Jadi dia nggak jadi pergi sama suaminya gitu. Terus akhirnya puter balik nganterin aku pulang. Jadi buat temen-temen jadi buat orang-orang yang kemarin sempet bantuin juga terima kasih sudah bantuin aku. Buat teman-teman juga yang udah bantu doain, terima kasih semuanya gitu ya. Alhamdulillah ini sekarang aku lagi proses belajar jalan. Nah aku nggak ngasih tahu lukanya kayak gimana ya, pokoknya yang paling parah itu kaki sebelah kanan, ini masih bengkak juga, sekarang masih ada ungu-ungunya, biru-biru lebam gitu. Jadi emang masih lagi diajarin jalan gitu ya, biar jalannya bisa normal lagi. Terus sama di sini juga ada benjolan, bengkak gitu ya, sempet benjol juga. Terus di sini ada kayak bekas kebaret-baret gitu karena alhamdulillahnya posisi aku kan pakai baju lengkap ya. Kalau misalnya nggak lengkap ya bisa jadi sampai ke dalam gitu lukanya. Jadi alhamdulillah karena pakai sweater akunya, jadi nggak terlalu dalam lah, cuma kebaret-baret doang gitu. Pokoknya yang paling parah itu kaki kanan. Nah buat temen-temen yang mau ngeliat lukanya bisa DM Instagram aku ya @rinare91, tapi khusus buat yang perempuan karena kalau misalnya aku liatin di sini khawatirnya dosa jariah aku ngalir kemana-mana gitu ya, karena kan siapa tahu ada laki-laki juga yang nonton video aku ini. Oh ya, satu lagi pesan buat orang atau siapapun pelaku tabrakan gitu ya, kalau bisa, sebetulnya nggak kalau bisa karena ini kan salahnya dia, meskipun nggak sengaja ya jangan cuma minta maaf aja karena kan sudah merugikan orang lain gitu. Kayak misalnya ini contohnya di aku ya, yang cuma 2 hari nggak bisa jalan. Alhamdulillah cuma 2 hari karena kan namanya kecelakaan biasanya ada yang sampai lumpuh, ada yang sampai meninggal, nauzubillah ya, ada yang lebih parah dari aku gitu. Karena aku ngerasa baru 2 hari aja itu bikin pengeluaran bengkak, apalagi karena posisi aku kan ibu rumah tangga yang emang biasanya menghandle masakan gitu ya, yang biasanya misalnya habis cuma 20.000 seharian penuh, tapi karena aku ada kecelakaan gini otomatis nggak masak sama sekali kan, pasti beli makan. Sekali makan itu bisa 20.000 sampai 30.000. Nah ini kalau misalnya sehari kan bisa sekitar 60 ribuan gitu habisnya. Tapi alhamdulillahnya karena aku dekat dengan ibu mertua, dekat dengan adik ipar juga, jadi dibantuin. Aku nggak setiap saat beli, kayak misalnya tadi pagi untuk sarapannya beli, tapi siang sama malamnya dibeliin sama ibu mertua, dimasakin gitu ya, dimasakin sama ibu. Kayak sayuran yang barusan nih lewat itu adalah sayur yang dikasih sama ibu. Paling aku bakalan bikin sambelnya aja karena kan untuk ibu emang kalau masak nggak suka pedes ya teman-teman, sedangkan aku dan anak-anak udah lumayan menyukai pedes, jadi paling tinggal nambahin sambelnya doang. Dan sekarang posisinya aku sudah bisa jalan kan, jadi ya alhamdulillah. Terus kayak sebelumnya pagi-pagi dikasih masakan jadi sama adik ipar gitu, jadi membantu banget ya. Tapi bayangin kalau misalnya
yang kejadian itu korbannya orang merantau, jauh dari orang tua, sama tetangga juga nggak deket, itu kan kasihan banget. Jadi paling nggak selain si pelaku ini minta maaf ya dikasih lah gitu untuk biaya bertahan hidup gitu ya. Bertahan hidup lebay banget ya. Ngarep ya. Sebetulnya bukan ngarep, cuma kalau dikasih ya alhamdulillah gitu ya. Karena aku alhamdulillah juga bukan orang yang kekurangan banget enggak gitu ya. Alhamdulillah cukup, cuma memang pengeluaran jadi lebih banyak kan, apalagi butuh beli obat, terus kemarin juga sempet pijet gitu. Karena aku tinggal di kampung, jadi nggak ke dokter ortopedi ya, iya nggak sih? Ya nggak tahu, pokoknya gitulah ya. Karena kemarin sama mertua juga di ke tempat pijet langganannya mertua gitu, dia tunanetra gitu, tapi bisa mijet urut yang kayak gitulah. Pokoknya alhamdulillah ini udah mulai membaik. Buat teman-teman hati-hati juga, semoga sih selalu dalam lindungan Allah ya, nggak terjadi apa-apa, selalu hati-hati. Karena kita sendiri biasanya udah belajar hati-hati, tapi di pihak lain ada yang nggak hati-hati dan kita yang jadi korbannya. Gitu aja sih. Oke, itu dia sharing aku hari ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.